Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi pelatihan sebelumnya. Pada sesi keempat ini, materi yang akan kita bahas adalah button dan mob screen. Kita akan memulai proyek ini dari screen home. Oleh karena itu, komponen-komponen pada screen home yang pernah kita buat pada sesi sebelumnya, kita hapus semua dulu. Karena komponen-komponen itu kita masukkan ke dalam screen dengan tujuan mengenalkan nama komponen dan propertinya, serta bagaimana cara menyusun tata letak komponen-komponen tersebut di dalam aplikasi. Di sini sudah saya hapus semua, jadi sudah kosong. Kemudian, untuk show option menu, show status bar, dan title visible, kita hilangkan centangnya sehingga di sini nampak kosong. Pada screen kita masukkan komponen horizontal arrangement untuk menggrouping komponen lain yang disusun secara horizontal. Kita cari layout, kemudian general, horizontal arrangement. Nah, kemudian tingginya kita atur, misalnya 22%, kemudian lebarnya 96%, kemudian backgroundnya kosong ya, tidak ada backgroundnya, none. Jadi ini kode dari tidak ada backgroundnya, bintang 0000 sampai berapa digit ini, 1, 2, 3, 4, 8 digit. Nah, kemudian tinggi sudah, lebar sudah, background sudah. Nah, kemudian ini biar nanti komponen-komponen yang masuk di dalamnya ini ke tengah, maka ini kita setting line horizontalnya center, kemudian yang line vertikalnya juga center. Nah, selanjutnya di dalam komponen horizontal arrangement ini akan saya masukkan komponen vertical arrangement untuk menggrouping komponen-komponen lain yang disusun secara vertikal. Nah, kemudian ini tingginya saya atur misalnya 20, kemudian lebarnya 40. Nah, kemudian backgroundnya saya atur yang background ini ya, klik, kita pilih di sini ya, di palet ini. Nah, bisa juga di sini, karena dengan cara kita menggerakkan ini. Nah, kita pilih yang mana gitu. Nah, kita pilih yang mana. Atau bisa juga kita memilih di sini dengan menggunakan kode. Misalnya ini ya. Ini kita menggunakan kode misalnya pagar A395 ABFE. Nah, kemudian nanti jadinya warnanya bagaimana, kita klik set.
Nah, ini jadinya. Dinampak di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam komponen vertical arrangement ini, yaitu image. Image itu di user interface, kemudian label. Nah, biar ini ke tengah, pada vertical arrangement kita setting ini center, ini juga center. Nah, kemudian pada image kita tambah gambar, kita tambahkan gambar dengan cara kita upload aset. Nah, asetnya di sini ya, ini aset nih. Klik, kemudian kita upload. Kita cari gambar yang kita inginkan ini, ikon 1. Kita upload semuanya saja. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Nah, kita bisa melihat di preview-nya di sini dengan klik filenya. Nah, udah masuk. Kita close. Kemudian kita masukkan pada image. Ikon 1 ini. Nah, udah masuk. Kemudian gambarnya kita atur tinggi dan lebarnya. Misalnya ini tingginya 12%, kemudian lebarnya 25%. Nampak kecil ya. Nah, supaya besar, lebih jelas, ini kita coba, ini kita klik di sini. Nah, nampak besar. Kemudian agar gambar ini bisa diklik, ketika diklik memiliki fungsi, maka di sini kita centang clickable. Nah, pengaturan gambar sudah, kemudian kita atur pada label. Nah, ini labelnya kita ganti hurufnya, misalnya materi 1. Kemudian hurufnya, ukurannya kita setting pada
ada 25 misalnya. 25 lebarnya misalnya 35. Nah, kemudian tingginya 4%. Nah, kemudian tulisannya ini biar center ini center. Kemudian warnanya text color kita pilih ini indigo, nila. Klik set. Nah, kemudian biar nampak jelas ini hood tebal. Sudah ya, center, kemudian ukuran sudah, warna, tinggi dan lebar sudah semua. Nah, sudah semua. Jadi nanti kalau kita belum puas, bisa kita rubah, kita edit di belakangan. Nah, untuk tulisan ini terserah Bapak Ibu mau menggunakan materi 1 atau misalnya matematika atau kimia atau bahasa Indonesia, terserah Bapak Ibu. Menurut selera Bapak Ibu sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu ampu. Nah, atau bisa juga soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Setelah itu komponen vertical arrangement ini akan kita copy. Caranya di garis luar komponen kita klik kanan, kemudian duplicate. Nah, kemudian teksnya kita ganti misalnya menjadi materi 2. Enter. Kemudian gambarnya kita ganti ikon 2. Nah, kemudian warna yang ini background colornya kita tulis saja ya. Kita tulis saja. Saya sudah menemukan kode yang saya senangi, jadi saya tidak milih di palet ini atau tidak menggeser bola ini, tapi saya akan menulis di sini saja 4 CEE C4 FE. Kemudian klik set. Nah, kemudian sudah ini sudah semua. Kemudian ini mau saya copy di horizontal arrangement. Kita copy. Nah,
copy lagi. Nah, tinggal kita mengganti gambar ini biar tidak sama dengan yang lain. Kita ganti ikon 3 ya, ikon 3, kemudian ini ikon 4, ini ikon 5, dan ini ikon 6. Nah, kemudian teksnya juga kita ganti, ini materi 3, enter, terus ini materi 4, enter, ini materi 5, enter, ini materi 6, enter. Nah, kemudian warna background dari vertical arrangement, klik, kemudian warnanya kita ganti, saya menggunakan kode 8BC 24A 24AFF. Nah, klik, kemudian ini 9E 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 FF, set, kemudian ini sama ya, coba nanti saya diganti yang lain. Ini warnanya DF8 A 33FE 33FE, set. Nah, kemudian yang ini klik, (56C) A35 FE, set. Coba ini saya cek nomornya sama atau enggak, ini ABFE ya, ini berbeda. Nah, coba nanti perbedaannya kalau kita tes akan nampak perbedaannya kalau kita tes di Android. Sudah. Untuk selanjutnya di atas ini biar lebih jelas kita beri judul, misalnya materi pelajaran. Ini saya akan memasukkan
label atau button. Jadi ini bisa label, bisa button. Sebenarnya lebih tepat kita menggunakan label karena kita tidak akan mengkliknya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita gunakan button agar kita bisa membuat di sudutnya rounded ya. Jadi ini saya masukkan button. Jadi kalau label di sudutnya ini tidak bisa disetting rounded. Jadi berbentuk siku-siku. Kalau button itu bisa kita rounded, jadi bisa tumpul. Kemudian kita atur lebarnya 94%, kemudian tingginya 10%, kemudian teksnya kita ganti dengan materi pelajaran. Enter. Nah, biar tulisannya agak besar, fontnya kita atur 32. Nah, ini kalau di sini tulisannya jadi 2 baris, tapi kalau di di Android hanya 1 baris. Kita bisa ngecek ya. Kita bisa cek. Nah, di sini. Coba kita lihat. Pakai ini. Tes. Ada yang error juga. Cancel. Set connection. Tidak bisa, error ini. Nanti aja. Ini nanti kalau Cordula Companion bisa, ini nanti jadi satu baris, ini bukan 2 baris. Jadi antara di desainer dengan di Android kadang ada sedikit perbedaan begitu. Nah, kemudian warnanya, warna teks kita ganti text color ya. Text color kita ganti ungu misalnya. Ungu. Nah, kemudian biar nampak, untuk buttonnya kita terbalik. Ini ya gini aja. Untuk teks colornya kita ganti kuning, kemudian backgroundnya nampak jelas. Backgroundnya kita ganti ungu. Nah, kemudian font bold biar nampak lebih jelas.
Terus biar tidak siku-siku, nah, kita atur shape ya, shape-nya. Shape-nya ini nah, rounded. Nah, agak tumpul nih. Kalau default-nya itu siku-siku. Mungkin untuk pengaturan label sudah cukup, dari warna, background, kemudian shape, size teks, warna teks, kemudian sudah ya, jadi warna teks sudah, size. Tinggal nanti kalau istilahnya jenis hurufnya mau kita ganti, bisa nanti diatur di sini. Kita bisa menggunakan sans serif, monospace, robototin, dan sebagainya. Nah, saya kira sudah cukup. Kemudian untuk yang di bawah juga akan kita beri tombol. Oh ya, lupa. Ini biar tidak diklik, tidak bisa diklik, karena ini nantinya tidak diklik ini. Maka di sini kita hilangkan centangnya. Nah, biar nanti ketika diklik tidak timbul reaksi. Nah, untuk selanjutnya kita kita paste, copy paste atau kita duplikat ya. Kita duplikat. Nah, kemudian duplikasinya kita letakkan di bawah, maaf, jadi ini nah di bawah. Nah, kemudian untuk teksnya kita ganti keluar. Yang nantinya akan kita fungsikan jika tombol diklik akan keluar dari aplikasi. Kemudian tingginya kita turunkan, yang awalnya 10 kita turunkan menjadi 9 saja. Nah, kemudian text color-nya, kita gunakan yang ini pink. Nah, kemudian background biar tidak sama dengan yang di atas, background color kita ganti dengan nih amber. Nah, kemudian karena ini nanti difungsikan ketika diklik itu bisa menimbulkan reaksi, maka di sini kita centang. Kemudian mungkin sudah ya ini ya, warna tag sudah semua. Kemudian agar antara tombol ini dengan gambar ini tidak terlalu dekat, ini kan di dalam horizontal arrangement ya, biar tidak terlalu dekat, maka kita sisipi spasi itu di layout ya, di layout. Nah, kita sisipi spasi.
maaf, salah. Nah, di sini kemudian lagi di sini. Nah, kemudian tingginya kita atur pada 4%. Kemudian yang di bawah ini kita atur tingginya 2%. Kemudian sudah semua. Di langkah selanjutnya, agar lebih mudah dalam penyusunan blok, nama-nama komponen yang ada di sini perlu kita rename. Karena nanti kalau tidak kita rename, nanti dalam penyusunan blok agak sulit ya. Misalnya ini button berapa ini? Button 1 di sini. Label 1. Ini button yang ini yang bawah. Button 1. Ini kita button 2 ya. Button 1 sudah ada. Nah, kemudian untuk label juga begitu, label 1, kemudian ini label 2, kemudian label 3, label 4, ini label 5. Jadi kalau di copy itu namanya tambah panjang. Jadi supaya tidak panjang, kita rename biar lebih pendek. Ini label 6 ya. Label 6. Kemudian untuk image-nya juga kita rename, image 1, image 2, kemudian image 3, image 4, image 5, image 6. Sudah. Kalau yang lain sepertinya nggak perlu, seperti horizontal arrangement.
tidak perlu, sudah. Untuk spasi nggak perlu. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya, karena ada 6 materi ya, materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita perlu membuat lagi 6 screen. Jadi untuk masing-masing materi kita sediakan 1 screen. Agar lebih mudah, screen yang kita buat kita beri nama materi 1, materi 2, materi 3 sampai dengan materi 6. Tapi tentang penamaan ini terserah Bapak Ibu, disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi kita membuat 6 screen lagi. Klik add screen. Kita beri nama materi 1. Create. Kemudian materi 2. Create. Materi 3. Materi 4. Materi 5. Materi 6. Cukup. Kemudian sebelum menyusun blok, lebih dahulu kita sesuaikan antara warna pada komponen vertical arrangement yang terdapat di image 1 dengan warna background screen di materi 1. Ini kan warnanya materi 1, ini kan warnanya begini ya. Kemudian di screen materi 1 warnanya masih putih ya, maka kita samakan warnanya. Adapun caranya, jadi ini kode warnanya kan ini, kita klik ya, kemudian ini kita copy, nah, kemudian cancel, terus menuju ke screen materi 1. Nah, kemudian warna dari background screen kita klik background color ya, ini. Nah, tadi kita pastekan di sini. Nah, kemudian set. Nah, sehingga warnanya sama dengan pada ini materi 1. Nah, kemudian untuk yang lain juga sama. Ini klik, kita copy ini, cancel, menuju ke screen materi 2. Nah, kemudian klik, pastekan di sini,
set. Nah, kemudian untuk yang ini, kalau mengcopy di sini tidak bisa, jadi ngopinya harus di sini. Nah, copy, kemudian cancel, menuju ke screen materi 3. Kemudian pastenya juga di sini, set. Nah, kemudian materi 4 ini, materi 4 cancel, kemudian ke screen materi 4. Copy, cancel, materi 5, set. Terakhir copy, cancel, menuju ke screen materi 6. Nah, sekarang sudah selesai, kembali ke screen home. Setelah itu kita menuju ke penyusunan blok program, yaitu membuat program di mana jika image 1 diklik, maka akan membuka screen materi 1. Jika image 2 diklik, maka akan membuka screen materi 2. Jika image 3 diklik, maka akan membuka screen materi 3 dan seterusnya. Jadi kita menuju ke blok. Nah, kemudian kita klik image 1. Nah, kita ambil ini, when image 1 klik, jadi ketika image 1 diklik, maka titik-titik, selanjutnya bagaimana? Nah, setelah gambar diklik ya, jadi kita atur, kita cari kontrolnya. Oh, ini warna kontrolnya. Kontrolnya ini. Nah, jadi kita ambil. Oh, ini tidak salah ya. Jadi jika image 1 klik, maka
Nah tadi tujuan kita kan akan membuka screen lain ya. Jadi open another screen. Nah, open another screen. Jadi kontrolnya salah ngambil, ini kita hapus. Kontrolnya kita ambil ini. Nah, kemudian ini belum bisa berjalan karena screen yang dituju belum ada. Nah, maka di sini kita ambil teks, kemudian kita tulis nama screen yang dituju, yaitu materi 1. Ingat ya Bapak Ibu, tulisannya harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti akan terjadi error. Jadi ini sudah bisa dicoba. Sekarang kita coba, barangkali sudah bisa normal, tidak error seperti tadi error. Kita scan dulu. Nah, error, masih error. Masih error. Coba kita cancel dulu. Coba kita nah, sekarang sudah bisa kita tes ya. Tadi ada masalah koneksinya off, jadi tidak bisa. Nah, sekarang di sini saya klik image di materi 1. Coba klik. Nah, ke screen materi 1. Nah, di sini belum ada apa-apanya karena memang belum dikasih materi. Nah, kemudian kita coba lagi, kembali ke home ya, kembali ke home, kemudian kita klik materi 1. Nah, menuju ke materi 1. Berarti ini sudah berhasil. Sekarang untuk menyusun blok menuju screen yang lain, caranya sama. Agar lebih mudah, blok yang sudah ada kita copy saja. Kita kembali ke home. Nah, kemudian untuk materi 2, ketika image 2 diklik, nanti akan menuju ke screen materi 2. Maka di sini kita copy saja. Nah, jadi kursor diarahkan ke sini, kemudian ada gambar tangan, kita klik kanan, kemudian duplicate. Nah, karena screennya ada 6, maka ini kita duplikat sehingga ada 6, 4, 5,
kemudian 6. Nah, kemudian kita tinggal mengganti ini saja. Image satunya diganti 2, kemudian materi satunya diganti materi 2, kemudian ini 3, ini materi 3, kemudian ini image 4, di sini materi 4, kemudian ini image 5, di sini materi 5, kemudian ini image 6, ini materi 6. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita klik materi 2. Nah, ke screen materi 2. Kemudian ke home. Klik materi 3. Ke screen materi 3. Di sini coba saya kembalikan ke home lagi. Kemudian klik materi 3. Kemudian ke home lagi, klik materi 4. Ke screen materi 4. Kemudian klik materi 5. Ke screen materi 5. Kemudian klik materi 6. Klik menuju ke screen materi 6. Berarti sudah berjalan aplikasi yang kita buat. Nah, terus bagaimana agar ketika kita sudah masuk atau membuka screen 1, screen 2, screen 3 sampai screen 6 untuk menuju halaman home. Nah, caranya kita susun bloknya. Nah, caranya kita coba di screen 1 ya. Kita coba di screen 1 ke designer. Nah, ini screen home, screen materi 1. Nah, untuk menuju home, maka di sini kita beri tombol, ketika diklik nanti diarahkan ke home. Nah, caranya kita pasang button, kita letakkan di bawah saja, bawah tengah, jadi screen-nya yang vertikal di button, kemudian yang horizontalnya center. Nah, kemudian
teksnya kita ganti home, kita ganti home, kemudian untuk tingginya 8%, kemudian lebarnya 35%, kemudian font size-nya 30, kemudian font bold biar tambah jelas, warnanya kuning, kemudian backgroundnya ini, kita buat kode ya, kita pakai kode. Nah, di sini 9C2 7B 0FF set. Nah, kemudian shape-nya rounded, shape-nya nah ini rounded biar sudutnya menjadi tumpul. Nah, sekarang kita tes lagi. Oh, belum disusun bloknya, kita susun bloknya. Setelah disusun bloknya, kita tes, yaitu button 1. When button 1 klik, nah, maka kontrolnya open another screen. Nah, kemudian menuju kemana? Menuju ke home. Nah, menuju ke home, maka di sini kita tulis home. Tulisannya harus sama dengan ini ya, home, betul ya. Nah, sekarang kita tes nih. Nah, kita klik home-nya, nah, menuju ke home. Kemudian kita klik materi 1 ke screen materi 1. Lagi kita klik home-nya, klik ke screen home. Lagi kita klik materi 1, klik menuju ke screen materi 1. Jadi aplikasi kita sudah berjalan, sudah berhasil. Nah, kemudian untuk membuat tombol kembali ke home pada screen materi 2, 3, 4 sama dengan 6, caranya sama. Silakan Bapak dan Ibu mencobanya sendiri sebagai latihan pada materi sesi 4 ini. Semoga bisa mempraktekkannya ya Bapak Ibu.
Amin. Mungkin sampai di sini saja penyampaian materi sesi 4 kali ini. Jika Bapak dan Ibu ada yang kurang paham terkait materi yang sudah disampaikan, silakan bisa bertanya di grup diskusi. Selamat belajar dan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.